Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kelompok 3. Di video ini kami akan menjelaskan tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita lanjut membahas materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fakrul Rajil Masir dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 11. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hani Nafisa Zahra dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 12. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imanuela Eventara Ramustika dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 13. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Putra Pratama dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 14. Izin memperkenalkan diri, nama saya Joseph Fernando dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 15. Peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia menyangkut beberapa materi, antara lain Konferensi Asia Afrika atau KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Materi tersebut akan dibahas berikut ini. Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika yang tujuannya adalah menghimpun persatuan negara-negara Asia Afrika yang pada saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerjasama antar negara serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi Asia Afrika terjadi pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang diadakan di Gedung Merdeka di Kota Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini dipelopori oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Ali Sastro-Mijojo, beserta 4 pemimpin negara lainnya, Pakistan, India, Bangladesh, dan Myanmar, yang kemudian diikuti 24 negara Asia Afrika lainnya. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactive, dan Declaration on the Promotion of World Peace and CO Operation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and CO Operation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. 2. Misi Garuda. Kontingen Garuda atau pasukan Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak misi pertamanya tahun 1957, pasukan Garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi pasukan Garuda adalah negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Negara ASEAN seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Juga negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia. 3. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di antara, di sekitar, dan di dalam Kepulauan RI adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Dengan adanya deklarasi Juanda merupakan peranan besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia, memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. 4. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau yang disingkat GNB merupakan sebuah gerakan yang tercipta saat Perang Dingin pada tahun 1961. Gerakan ini tercipta karena negara bekas jajahan Barat yang baru merdeka enggan memihak kedua blok, baik Amerika maupun Rusia. Gerakan ini beranggotakan negara-negara berkembang yang baru merdeka dari jajahan bangsa Barat. Salah satunya adalah Indonesia. Selain menjadi anggota, Indonesia ternyata memegang peranan penting di GNB, yaitu yang pertama, ikut menggagas gerakan non-blok. Sebelum GNB terbentuk, gagasannya sudah ada terlebih dahulu 5 tahun sebelumnya. Kala itu, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dan mengundang pemimpin negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka ke Bandung
atau yang dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Pertemuan itu menghasilkan sebuah gagasan yang disebut Dasar-sila. Gagasan tersebutlah yang menjadi cikal bakal terlahirnya GNB. Yang kedua, memimpin gerakan non-blok. Kepemimpinan Indonesia dimulai dari tahun 1992 sampai dengan 1995 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-10 gerakan non-blok pada 1 sampai dengan 6 September tahun 1992. Yang terakhir, mengupayakan perdamaian dunia. Salah satu pokok gagasan gerakan non-blok ialah politik bebas aktif. Bebas yang artinya tidak memihak salah satu blok kekuatan, dan aktif yang artinya giat menciptakan perdamaian dunia. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk pengembangan kebudayaan masing-masing negara anggota. Dan pada Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi Perbara yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Indonesia dalam ASEAN. Pertama, penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama. Yang kedua, menginisiasi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, tempat sekretariat ASEAN. Yang keempat, menginisiasi deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. 6. OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Pembentukan OKI dilatar belakangi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 21 Agustus 1969. Para pemimpin dari 24 negara Islam pun mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 Islam pada 22 sampai 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Hasil dari KTT 1 yaitu Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Peran Indonesia dalam OKI: mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, membela Pakistan dalam konflik dengan India, menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina, memperjuangkan kedaulatan Palestina, mendukung reformasi OKI, menjadi tuan rumah. 7. Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting adalah perundingan atau pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta antara tahun 1988 dan 1989 dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di negara Kamboja. Konflik bersenjata ini sendiri terjadi di wilayah perbatasan dan melibatkan pihak dari Vietnam. Jakarta Informal Meeting atau JIM ini sendiri diselenggarakan sebanyak 3 kali. JIM memfasilitasi perundingan dengan jalan damai bagi pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai hasilnya, Vietnam dan Kamboja pun sepakat untuk berdamai dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan rezim Pol Pot dicegah untuk kembali berkuasa di Kamboja. Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting adalah 1. Menyediakan tempat secara tidak resmi untuk menyelesaikan konflik pertikaian di Kamboja atau sebagai mediator antara pihak yang bertikai di Kamboja. 2. Salah satu penggagas terbentuknya pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC tanggal 28 Februari 1992. 3. Negara terbanyak pengirim pasukan perdamaian untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja.
Kesimpulan, perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia, dan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia ini dilakukan dengan pendekatan budaya, pendekatan sosial ekonomi, pendekatan politik, dan pendekatan kebudayaan. Selain itu juga dengan melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Indonesia berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyampaian, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.